Hai, saya Asti. Selamat datang di channel saya Juliasti Official. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar YouTube dan tutorial YouTube lainnya. Kali ini saya mau kasih tips dan trik step by step cara membuat video yang baik. Jadi, untuk membuat video YouTube itu sebenarnya jika yang kita inginkan itu simple, itu akan simple ya guys, cukup merekam dan langsung diupload. Tapi itu tidak akan menambah kualitas baik dari video tersebut. Pertama, kapasitas dari video tersebut akan cukup besar untuk diupload dan membutuhkan waktu yang lama. Kedua, penonton kemungkinan akan bosan karena video tersebut itu mungkin saja monoton ya guys, tidak ada efek dramatis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sebuah video itu terlihat berkualitas. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bikin konsep video. Nah, biasanya dalam membuat konsep video itu saya terutama itu menulisnya di sebuah kertas. Menurut saya dengan menuliskannya di sebuah buku itu jauh lebih efisien. Tama-tama saya bikin dulu judul atau topik kasarnya itu seperti apa. Misalnya mau bikin step by step bikin video. Selanjutnya setelah membuat konsep, misalkan thumbnailnya seperti apa, syutingnya di mana, seperti contoh di video kali ini saya kebanyakan di video-video saya itu syutingnya itu di dalam ruangan ya guys. Jadi konsepnya ya memang sudah seperti itu. Setelah dikonsep, langkah selanjutnya adalah riset konten. Nah, di sini adalah proses yang cukup penting menurut saya, di mana saya itu harus melihat dulu thumbnail seperti apa kira-kira yang banyak dikunjungi orang, judul-judulnya itu seperti apa, kemudian dicatat. Selanjutnya kira-kira durasi video yang banyak dikunjungi oleh orang itu seperti apa. Kita sesuaikan saja ya guys dengan topik channel kita itu apa. Misalkan ya vlog. Kalau vlog itu kebanyakan durasinya di atas 10 menit ya guys. Jadi kita sebisa mungkin jangan membuat penonton bosan dan skip video kita. Dan itu akan kita bahas di poin selanjutnya. Setelah membuat konsep, setelah riset konten itu cukup penting ya guys, jangan lupa. Kemudian yang ketiga adalah syuting. Proses syuting ini yang membutuhkan waktu sangat lama ya guys, karena kita harus menyesuaikan dengan konsep yang sudah kita atur sebelumnya. Dimana di tag pertama itu apa yang ingin kita bahas, tag kedua, tag ketiga, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian vlogger itu mungkin tidak akan membutuhkan tag berkali-kali ya guys, karena kan di luar ruangan itu kita cukup merekam apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan di luar, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin membawakan materi sama seperti video-video saya, kita akan banyak, terutama saya ya guys, saya itu selalu membutuhkan waktu yang banyak untuk tag berkali-kali agar materi saya itu cocok dengan konsep saya. Apalagi suara-suara di luar ruangan ini itu cukup mengganggu dan kadang memang masuk ke video-video saya. Misalkan suara anak saya main, kemudian suara kendaraan, suara orang-orang di sekitar saya, di sekitar rumah saya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bukanlah masalah selama materi yang kita ungkapkan, yang kita katakan, yang kita sampaikan ke orang itu bisa sampai. Proses yang keempat dari step by step bikin video ini adalah proses editing. Nah, menurut saya proses editing ini tidak kalah dari proses syuting tadi yang membutuhkan sangat banyak waktu. Nah, saya itu pengalamannya selama setahun ini proses editing itu cukup membuang waktu ya guys. Kenapa? Karena kan saya ibu rumah tangga dan proses editing ini saya lakukan setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi dimana di sela-sela waktu saya istirahat baru saya melakukan proses editing. Kalau misalkan proses editingnya itu di handphone, itu menurut saya cukup efisien dan efektif ya guys, karena saya ibu rumah tangga dan saya juga merupakan YouTuber yang modalnya cuma HP doang, tidak menggunakan laptop seperti itu. Jadi proses editingnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama tidak mengganggu pekerjaan utama. Nah, jika kalian adalah konten kreator yang memang fokus sebagai YouTuber ataukah sebagai kreator, ya mungkin proses editingnya tidak akan terlalu memakan waktu. Poin selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita harus memperhatikan kualitas video. Ini berhubungan pada saat kita melakukan proses editing di bagian akhir saat mengekspor video ataukah mengkompres ukuran video kita dari yang awalnya besar menjadi cukup kecil untuk diupload agar
durasi uploadnya itu tidak memakan waktu lama ya guys, karena saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit video dari dulu sampai sekarang. Jadi itu memang sudah ada settingannya di akhir video sebelum kita mengekspor video tersebut. Kualitas video juga berhubungan dengan hal-hal apa yang kira-kira menjadi poin penting dari video-video yang kita berikan ke penonton kita. Poin keenam adalah tentang durasi. Nah, tadi sebelumnya di awal itu saya sudah membahas atau menyinggung tentang durasi ya guys. Jadi durasi ini menurut saya kita sesuaikan dengan topik channel kita. Misalkan topik channel kita itu tentang tutorial YouTube ataupun tutorial aplikasi. Nah, karena itu merupakan tutorial di mana penonton kita itu akan mencari poin-poin penting ataukah step by step dari tutorial tersebut, dimana itu tidak boleh di skip sama sekali ya guys. Nah, yang boleh di skip pada saat editing adalah proses bufferingnya saja yang dihilangkan agar penonton tidak terlalu lama menunggu pada saat menonton. Durasinya mungkin disesuaikan saja dengan minat penonton. Nah, itu sebenarnya ada di analitik ya guys, analitik channel kita. Nah, sampai menit keberapa kira-kira penonton kita itu betah. Usahakan 5-10 menit itu sudah banyak poin-poin yang berbobot atau poin-poin yang memang dibutuhkan oleh penonton kita. Di poin ini sebenarnya kita sudah harus bisa memahami bahwa di YouTube itu kita tidak boleh sub for sub. Kenapa? Karena kalau kita sub for sub, maka penonton yang kita dapatkan itu tidak alami ya kan. Nah, karena tidak alami, penonton yang kita ajak sub for sub itu akan mengabaikan video-video kita ketika mengupload video. Otomatis retensi penonton di channel kita itu juga akan menurun. Seperti itu, mereka hanya akan datang menonton video-video kita pada saat mereka juga ingin ditonton begitu video-videonya ya. Poin selanjutnya adalah optimasi judul. Di bagian optimasi judul ini sudah saya singgung juga di awal ya guys, pada saat kita meriset konten di poin kedua tadi. Nah, di situ juga kita bersamaan dengan mengoptimasi judul-judul seperti apa yang kira-kira yang banyak dicari oleh penonton kita di bagian penelusuran YouTube. Nah, setelah kita menemukan beberapa opsi, beberapa judul, itu kita akan tes kembali, optimasi kembali di aplikasi riset kata kunci, misalkan TubBuddy ataukah VidIQ. Nah, kebetulan saya menggunakan kedua aplikasi ini dari awal ya guys, VidIQ dan TubBuddy. Kalau misalkan judul yang kita tes itu di bagian optimasi judul dan hasilnya itu very good, great, ataukah bagus, itu bisa ya dipakai ya guys. Dan kalian jangan salah paham dulu tentang optimasi judul ini di aplikasi TubBuddy ataukah VidIQ. Jangan sampai kalian mengira bahwa ketika kita mendapatkan nilai great ataukah very good di aplikasi TubBuddy ataupun di VidIQ, lantas video kita itu akan langsung booming. Tidak seperti itu ya guys. Tetap video kita akan membutuhkan beberapa waktu tertentu untuk YouTube itu merekomendasikan video kita ke penonton yang tepat yang memang mencari video tersebut. Oleh karena itu, beberapa video di channel-channel kita itu view-nya tidak akan sama. Ada video memang yang cepat naik dan ada juga video yang stuck di situ saja atau justru view-nya itu rendah ya guys. Nah, hal tersebut merupakan hal yang lumrah, sangat lumrah di YouTube dan kalian tidak perlu berkecil hati soal itu. Selanjutnya adalah bagian deskripsi. Sebisa mungkin buatlah deskripsi dalam bentuk narasi. Deskripsi ini juga sangat penting ya guys, karena deskripsi ini memang merupakan salah satu poin dari YouTube untuk merekomendasikan video-video kita. Step selanjutnya, step yang ke-9 adalah bikin thumbnail. Nah, thumbnail ini juga berkaitan dengan poin kedua tadi, yaitu riset konten. Jadi kita harus tahu thumbnail seperti apa yang memang banyak dicari dan banyak diklik ya guys, karena thumbnail ini merupakan pintu gerbang datangnya viewers ke video-video kita. Jadi sebisa mungkin bikinlah thumbnail yang menarik, yang sesuai dengan tema channel kalian atau topik video-video kalian. Bikin thumbnail yang seragam, meski tidak begitu mirip atau jangan terlalu mirip. Setidaknya di thumbnail tersebut ada wajah kalian, fontnya dibikin mirip juga agar penonton kalian itu mudah mengenali bahwa video tersebut itu video-video kalian. Untuk thumbnail sudah pernah saya buatkan videonya ya guys, silahkan kalian klik kartu di atas atau cek linknya yang ada di description box. Step selanjutnya setelah 9 langkah-langkah tadi adalah mengupload video. Nah, cara mengupload video yang baik, yang sangat direkomendasikan oleh YouTube adalah kalian perlu mengakses studioyoutube.com. Dengan mengupload video di studioyoutube.com,
youtube.com ada step by step yang harus dilalui. Contohnya misalkan proses upload, pengisian metadata, selanjutnya pengecekan hak cipta, pemeriksaan keamanan seperti itu, pemasangan layar akhir dan e-card dan lain sebagainya. Setelah itu terakhir adalah pengaturan visibilitas, apakah publik, tidak publik, atau kalian ingin menjadwalkannya. Kalau misalkan kalian adalah youtuber pemula yang belum tahu cara akses studio YouTube, kalian bisa cek video saya yang tentang cara login ke studioyoutube.com, atau cek juga linknya yang ada di description box. Selain cara pertama tadi yang direkomendasikan oleh YouTube, kalian juga bisa upload langsung di aplikasi YouTube. Cuma kalau di aplikasi YouTube menurut saya kok prosesnya agak lama ya guys. Jadi saya sarankan juga sebaiknya upload video di studioyoutube.com karena itu juga yang sering saya lakukan. Oke guys, nah itu dia tadi step by step cara bikin video untuk youtuber pemula. Nah jika kalian suka dengan video kali ini silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.